Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana nenek moyang kita hampir punah sekitar 800.000 tahun lalu. Penelitian terbaru mengungkap bahwa populasi manusia purba menyusut drastis hingga hanya sekitar 100-280 individu. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai ancestral bottleneck. Apa yang menyebabkan krisis ini? Bagaimana manusia bertahan dari ambang kepunahan? Dan apa pelajaran yang bisa kita petik untuk masa depan? Dari perubahan iklim purba hingga adaptasi genetik, kita akan mengungkap rahasia kelangsungan manusia dan bagaimana peristiwa ini membentuk kita menjadi spesies yang kita kenal hari ini. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk perjalanan ke masa lalu? Mari kita explore lebih jauh. Ancestral bottleneck adalah periode ketika populasi suatu spesies menyusut drastis, mengurangi keragaman genetik, dan meningkatkan risiko kepunahan. Sekitar 800.000 hingga 900.000 tahun lalu, nenek moyang manusia, kemungkinan Homo heidelbergensis atau spesies transisi lainnya, mengalami krisis ini. Penelitian terbaru memperkirakan bahwa populasi global manusia purba turun hingga hanya sekitar 1.280 individu yang mampu bereproduksi, sebuah angka yang sangat kecil untuk spesies yang tersebar di Afrika dan Eurasia. Krisis ini berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun, periode yang sangat panjang untuk bertahan dengan populasi minimal. Dampaknya terlihat pada keragaman genetik yang rendah, yang dapat dilihat dalam fosil dan DNA purba. Tapi, bagaimana kita tahu ini terjadi? Dan apa yang menyebabkan manusia purba berada di ujung tanduk? Penemuan ancestral bottleneck berasal dari analisis genetik modern. Dengan mempelajari genom manusia kontemporer dan membandingkannya dengan DNA purba, ilmuwan dapat merekonstruksi sejarah populasi. Teknik seperti FIT-CoL, Fast Infinitesimal Time Coalescence, memungkinkan peneliti melacak garis keturunan leluhur, mengungkap periode ketika keragaman genetik menyusut drastis sekitar 800.000 tahun lalu. Fosil dari periode ini juga memberikan petunjuk. Situs seperti Atapuerca di Spanyol dan di Manisi di Georgia menunjukkan bahwa manusia purba hidup dalam kelompok kecil yang terisolasi. Kurangnya temuan fosil dari masa ini, dibandingkan periode lain, menunjukkan populasi yang sangat terbatas. Bukti arkeologi, seperti alat batu sederhana, juga mencerminkan kehidupan yang sulit, mungkin akibat lingkungan yang tidak stabil. Apa yang menyebabkan krisis ini? Salah satu faktor utama adalah perubahan iklim global. Sekitar 900.000 tahun lalu, bumi memasuki periode glasial yang ekstrim, bagian dari siklus Pleistosen. Suhu turun drastis, mengeringkan savana Afrika, dan mengubah hutan menjadi padang rumput. Di Eurasia, lapisan es menutupi sebagian besar wilayah utara, membatasi sumber makanan dan tempat tinggal. Kekeringan dan kelangkaan sumber daya memaksa manusia purba bersaing untuk bertahan hidup. Hewan buruan, seperti rusa purba atau mamut, berkurang, mempersulit kelompok pemburu pengumpul. Selain itu, bencana alam seperti letusan gunung berapi besar, yang mengeluarkan abu dan mendinginkan iklim, mungkin memperburuk kondisi. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan badai sempurna yang mengancam kelangsungan manusia. Ancestral bottleneck memiliki efek mendalam pada keragaman genetik manusia. Dengan populasi yang sangat kecil, banyak variasi genetik hilang melalui fenomena yang disebut genetic drift. Ini meningkatkan risiko penyakit genetik dan mengurangi kemampuan spesies untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Namun, secara mengejutkan, manusia purba berhasil bertahan, menunjukkan ketahanan luar biasa. Bandingkan dengan bottleneck lain, seperti peristiwa Toba sekitar 70.000 tahun lalu, ketika letusan supervolcano mengurangi populasi manusia hingga beberapa ribu. Ancestral bottleneck jauh lebih ekstrem, karena durasinya yang panjang, dan jumlah individu yang lebih kecil. Fakta bahwa manusia bertahan menunjukkan adanya adaptasi unik, baik biologis maupun sosial. Bagaimana manusia purba bertahan dari krisis ini? Salah satu kunci adalah adaptasi biologis. Homo heidelbergensis, yang dianggap leluhur Homo sapiens dan Neanderthal, memiliki otak yang lebih besar dari pendahulunya.
memungkinkan mereka mengembangkan strategi berburu yang lebih cerdas. Mereka juga mulai menggunakan api untuk memasak dan menghangatkan diri, meningkatkan asupan kalori dan daya tahan di iklim dingin. Adaptasi sosial juga krusial. Kelompok kecil mungkin membentuk aliansi, berbagi sumber daya, dan menjalin perkawinan antar kelompok untuk menjaga keragaman genetik. Alat batu yang lebih canggih, seperti kapak tangan Acheulean, menunjukkan kemampuan mereka untuk berinovasi. Selain itu, migrasi ke wilayah baru, seperti Asia Tenggara, mungkin membantu beberapa populasi menemukan sumber daya yang lebih stabil. Indonesia, sebagai persimpangan migrasi manusia purba, memainkan peran penting selama periode ini. Situs seperti Sangiran di Jawa, yang berusia hingga 1,6 juta tahun, menunjukkan keberadaan Homo erectus, kemungkinan kerabat dekat spesies yang mengalami bottleneck. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa manusia purba di Asia Tenggara beradaptasi dengan lingkungan tropis, mengandalkan sumber daya seperti kerang dan tumbuhan. Selama ancestral bottleneck, wilayah Indonesia mungkin menjadi tempat perlindungan bagi beberapa populasi, karena iklim tropis yang relatif stabil dibandingkan Afrika atau Eurasia. Bukti arkeologi, seperti alat batu di Flores, menunjukkan bahwa manusia purba terus bertahan meski dalam kondisi sulit. Penemuan Homo floresiensis, hobbit dari Flores, juga menunjukkan betapa beragamnya adaptasi manusia purba di wilayah ini. Penemuan ancestral bottleneck tidak mungkin tanpa kemajuan teknologi genetik. Sequencing DNA modern memungkinkan ilmuwan menganalisis genom manusia purba dan kontemporer untuk melacak sejarah populasi. Teknik seperti FitCoal menggunakan model matematika untuk memperkirakan ukuran populasi leluhur berdasarkan mutasi genetik yang diwariskan. Selain itu, analisis DNA purba dari fosil, seperti Homo heidelbergensis atau Neanderthal, memberikan wawasan tentang keragaman genetik pada masa itu. Meski DNA purba dari 800.000 tahun lalu sulit didapat karena degradasi, fosil dari periode yang lebih baru membantu menyusun gambaran evolusi. Teknologi ini terus berkembang, membuka peluang untuk penemuan lebih lanjut tentang masa lalu manusia. Ancestral bottleneck memiliki dampak jangka panjang pada evolusi manusia. Populasi kecil yang bertahan kemungkinan menjadi leluhur Homo sapiens, Neanderthal, dan Denisovan. Keragaman genetik yang rendah mungkin memengaruhi adaptasi awal, tetapi perkawinan silang dengan spesies lain, seperti Neanderthal, membantu memulihkan keragaman ini. Gen dari Neanderthal, misalnya, meningkatkan kekebalan tubuh manusia modern terhadap penyakit. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa rapuhnya keberadaan manusia. Jika populasi turun sedikit lebih rendah, kita mungkin tidak ada hari ini. Ini mengingatkan kita bahwa evolusi bukan proses linier, tetapi perjuangan konstan melawan lingkungan dan kebetulan. Bagaimana bottleneck ini membentuk sifat-sifat kita, seperti kecerdasan atau kerja sama sosial. Ancestral bottleneck bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pelajaran untuk masa kini. Krisis iklim modern, dengan kenaikan suhu dan bencana alam, mencerminkan tantangan yang dihadapi leluhur kita. Penyusutan sumber daya, seperti air dan pangan, bisa memicu krisis populasi serupa jika tidak ditangani. Ketahanan manusia purba mengajarkan kita pentingnya adaptasi dan kolaborasi. Selain itu, keragaman genetik tetap penting. Populasi kecil rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan, sehingga menjaga keragaman manusia, baik genetik maupun budaya, adalah kunci untuk kelangsungan spesies. Di Indonesia, dengan lebih dari 300 kelompok etnis, pelestarian budaya dan lingkungan tropis adalah bagian dari warisan evolusi ini. Penelitian ancestral bottleneck tidak tanpa tantangan. Data genetik dari 800.000 tahun lalu terbatas, dan model seperti FitCoal bergantung pada asumsi yang bisa diperdebatkan. Beberapa ilmuwan mempertanyakan apakah populasi benar-benar menyusut hingga 180 individu, atau apakah ini hanya bagian dari kelompok yang berkontribusi pada genom modern. Fosil dari periode ini juga langka, menyulitkan validasi temuan genetik. Secara etis, penelitian DNA purba harus menghormati komunitas lokal, terutama di situs seperti Sangiran yang dianggap warisan budaya. Kolaborasi internasional seringkali didominasi negara barat, menimbulkan isu kepemilikan data. Di masa depan,
Melibatkan peneliti lokal dan masyarakat adat akan memastikan penelitian yang lebih inklusif. Kemajuan teknologi, seperti sequencing DNA dari sedimen gua atau analisis protein purba, membuka peluang baru untuk mempelajari ancestral bottleneck. Di Indonesia, situs seperti Gua Harimau di Sumatera dan gua-gua di Sulawesi bisa menghasilkan temuan baru tentang migrasi manusia purba. Kolaborasi global juga penting untuk menyusun gambaran lengkap tentang evolusi manusia. Penelitian ini juga relevan untuk masa depan. Memahami bagaimana leluhur kita bertahan dari krisis bisa membantu kita menghadapi tantangan modern, seperti pandemi atau perubahan iklim. Selain itu, studi tentang keragaman genetik bisa menginspirasi terapi genetik untuk penyakit yang terkait dengan mutasi purba. Hampir punah 800.000 tahun lalu, manusia purba menunjukkan bahwa ketahanan adalah inti dari cerita kita. Dari populasi kecil yang bertahan melawan iklim keras, kita telah menjadi spesies yang mendominasi planet ini. Tapi, ancestral bottleneck mengingatkan kita bahwa keberadaan kita rapuh, dan masa depan bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dan bekerja sama. Di No Hub News, kami percaya bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk membangun masa depan. Apa pendapat kalian tentang misteri ancestral bottleneck? Bagaimana kita bisa belajar dari leluhur kita untuk menghadapi krisis modern? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh sejarah epik manusia. Sampai jumpa pada update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap explore.